Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang solih dan solihah. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu fakta, yang kedua yaitu ide pokok atau gagasan utama, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, sebelum ke ketiga pokok bahasan tadi, adik-adik kemarin kan sudah mempelajari apa itu paragraf. Sekarang bisa diulangi kembali. Ada yang tahu apa itu paragraf? Ya, paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling berhubungan berisi gagasan utama dan gagasan pendukung. Iya, paragraf itu ada 3. Nah, di sini ibu ngasihnya 4. Ada paragraf deduktif, induktif, sama campuran. Paragraf deduktif itu adalah gagasan utama yang berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu adalah gagasan utama yang berada di akhir paragraf. Nah, yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Itu adalah gagasan utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, yang terakhir itu adalah paragraf ineratif. Ada yang pernah dengar nggak apa itu paragraf ineratif? Nah, paragraf ineratif itu adalah gagasan utama yang berada di tengah paragraf. Jadi itu diapit sama kalimat pendukung. Iya. Nah, selanjutnya yaitu fakta. Ada yang tahu nggak apa itu fakta? Iya, fakta adalah informasi faktual. Contohnya seperti kemarin yaitu teks laporan investigasi. Nah, kemudian ada ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok itu sama. Nah, apa sih Bu ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran utama atau informasi inti yang menjadi pokok bahasan. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini berada pada kalimat utama. Nah, selanjutnya ada gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Iya, gagasan pendukung itu adalah penjelas dari gagasan utama. Nah, gagasan pendukung ini itu berupa pernyataan khusus. Nah, gagasan pendukung itu terletak pada kalimat pendukung. Nah, selanjutnya gimana Bu cara mencari ide pokok? Nah, ayo ada yang tahu gimana cara mencari ide pokok atau gagasan utama? Yang pertama yaitu baca teks secara sesama. Nah, yang kedua yaitu temukan kalimat utamanya, kalimat yang paling umum. Yang ketiga yaitu tentukan informasi inti yang ada dalam kalimat utama tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu tuliskan menjadi sebuah ide pokok. Nah, selanjutnya itu kan kalian udah tahu apa itu ide pokok, gimana cara menentukan ide pokok. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan, apa Bu kesimpulan itu? Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks bacaan. Jadi kalian harus membaca seluruh paragraf agar kalian bisa menentukan kesimpulannya. Nah, gimana Bu cara membuat kesimpulan atau langkah-langkah membuat kesimpulan? Gampang adik-adik. Yang pertama yaitu apa? Ada yang tahu? Nah, yang pertama yaitu baca teks secara keseluruhan. Yang kedua yaitu temukan informasi inti atau ide pokok pada kalimat
utama. Dan yang ketiga yaitu apa? Iya, temukan informasi penting pendukung pada kalimat pendukung. Dan yang terakhir itu adalah, ada yang tahu? Yaitu rangkai informasi inti dan informasi penting pendukungnya itu menjadi kalimat atau pernyataan akhir. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dari cara menentukan ide pokok sama kesimpulan. Nah, ini ada contohnya, yaitu perkembangbiakan ayam. Ibu bacakan ya. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya bahwa ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Setelah bertelur, ayam betina mengerami telurnya selama 21 hari hingga telurnya menetas menjadi anak. Nah, ini bacaan perkembangbiakan ayam tadi. Nah, ini ada ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Nah, yang dikasih garis bawah itu termasuk kalimat utama. Nah, ayam sama ovipar yang dikasih warna merah itu termasuk informasi inti atau ide pokoknya. Nah, huruf yang bertuliskan warna biru itu termasuk informasi penting pendukung. Nah, semua paragraf yang ada di bacaan ini itu termasuk kalimat pendukung. Itu contohnya adik-adik. Nah, jadi ide pokoknya apa? Ide pokoknya yaitu bahwa ayam hewan ovipar. Kesimpulannya yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Kemudian mengerami telurnya selama 21 hari. Nah, kita berlatih contoh lagi ya. Nah, itu ada bacaan. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Agar menjadi minat anak, dapat ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan. Tokoh hewan yang bijak juga efektif menyampaikan pesan moral kepada anak. Nah, bacaannya seperti tadi, yang di garis bawah itu termasuk kalimat utama. Nah, bacaan sama baik untuk anak-anak itu termasuk kalimat apa tadi? Bukan kalimat, itu termasuk ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi sama ya. Nah, ini yang berwarna biru ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan, menyampaikan pesan moral kepada anak. Nah, ini itu termasuk informasi penting pendukung. Nah, dan keseluruhan ini itu termasuk apa tadi? Kalimat pendukung. Nah, adik-adik apa sudah paham? Jadi apa ide pokok sama kesimpulannya dari bacaan yang sebelumnya? Ide pokoknya itu adalah bacaan yang baik untuk anak-anak. Nah, kesimpulannya itu adalah bacaan yang baik untuk anak-anak sebaiknya menampilkan tokoh kartun atau hewan yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Nah, adik-adik sudah paham belum tentang gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok? Nah, adik-adik harus paham apa itu ide pokok, gimana cara menentukannya, dan apa itu kesimpulan, juga gimana cara membuat kesimpulan. Nah, adik-adik sudah paham kan gimana cara membuat kesimpulan?
sama menentukan ide pokok atau gagasan utama. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata atau salah ucapan dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.